Jadi kenapa sih seseorang mau menguasai, mau menindas? Ya karena dia ditindas. Pengalaman masa lalu ya. Iya, kepahitan akan melahirkan kepahitan. Halo Papa Mama, terima kasih sudah setia menonton Bapau. Jumpa lagi di Bapau bahas problem anak ortu bersama dengan Ibu Charlotte Priyatna. Ya. Bu, kali ini saya pengen tahu nih, mengapa ada anak yang bisa menjadi pelaku bullying? Apa yang melatar belakangi? Iya, jadi rupanya dia itu pelaku sekaligus dia itu juga korban. Jadi kenapa sih seseorang mau menguasai, ya, mau menindas? Ya karena dia ditindas. Ya karena dia juga mengalami ketika dia dibully, misalnya katakan dia dibully di rumah. Ya, di rumah dia tidak dihargai, dibandingkan orang tuanya selalu mengata-ngatai lah begitu, kamu tuh payah, kamu nggak bisa tuh seperti kakakmu misalnya. Lalu apa yang terjadi ketika dia di luar, ya dia berbeda situasi, dia akan cari korban sebetulnya untuk membalas. Atau membuktikan diri dia juga kali membuktikan. Kalau aku bisa. Aku bisa. Cuman dia kan nggak mampu kalau dia buktikan di rumah. Jadi dia merasa kayak lebih power gitu ya kalau di luar ya. Betul. Nah sebetulnya kembali ya kalau kita mau bilang si pelaku ini dibentuk oleh siapa. Sebetulnya kan orang tua ya. Kalau zaman dulu ini kita bayangkan. Misalnya katakan si Alung ya, anak sulung ya, sama si Abung lah ya. Jangan asu ya, Abung. Anak bungsu. Sekarang si anak sulung ini misalnya pintar gitu ya, tapi memang badannya kecil, nggak suka makan. Nah si Abung ini, anak ini pintar makan, badannya besar, tapi memang mungkin sekolahnya nggak sepandai kakaknya. Apa yang orang tua katakan? Kepada si Alung pasti bilang gini, Lung, percuma otak pinter. Kalau badan kecil, sakit-sakitan, buat apa? Ya, tuh lihat dedekmu tuh, makan apa juga, semua dimakan mau, ya, badannya besar tuh, ya, temen juga takut sama dia karena badannya besar. Kamu mah cuman pintar doang, ya. Lalu kepada si Abung, orang tua ngomongnya gimana? Kenapa nggak bisa kayak kokomu? Nah, pintar. Kenapa badan kamu, doang ngapain? Badan doang ngapain? Ya, kamu mah cuman makan melulu, ya, tapi otak nggak diisi. Tuh kayak kokoh kamu. Ketika kedua anak ini besar, dia menganggap dirinya dikasihi pasti enggak. Si adik akan bilang, kan Koko yang disayang. Koko yang selalu dipuji-puji kok sama papa. Koko lebih hebat. Koko bilang, Koko yang kamu yang justru dipuji-puji, ya. Dan yang parah, bukannya melahirkan sebuah empati di dalam relasi itu, yang ada kan persaingan, ya. Lalu si Koko akan bilang gini, gara-gara kamu besar, gemuk, maksudnya ya, badan kamu besar, aku jadi kelihatannya kecil, ya dong. Buat si adik gara-gara Koko pintar jadi aku kelihatan bodoh. Coba Koko bodoh, ya kita sama-sama bodoh, pasti nggak di-compare ya. Pasti aku juga nggak akan disuruh supaya belajar, supaya apa begitu. Ya karena kamu gendut, kamu gemuk, aku jadi sekarang dipaksa nih harus makan, harus apa gitu. Jadi yang dilahirkan apa? Kebencian, persaingan. Jadi bukan relasi. Jadi mau bicara sekarang, dia ini pelaku ya. Kenapa dia bisa sampai melakukan itu? Kembali kita melihat relasi dia dengan dirinya itu rusak. Dia nggak menghargai dirinya. Ya. Dia sendiri sebetulnya merasa kurang. Makanya dia perlu menginjak orang lain. Ya. Jadi begini, seseorang yang merasa rendah diri ya. Rendah diri lah, kurang begitu. Dia perlu pijakan. Kayak meng-upgrade diri dia. Untuk meng-upgrade, untuk membuat dia tinggi. Jadi ketika dia menghina orang, kan orang itu jadi rendah ya. Iya.
Kalau orang itu rendah, jadi yang si pelakunya jadi apa? Lebih tinggi. Lebih tinggi dong. Lebih hebat. Lebih hebat. Karena kan ini yang direndahkan. Jadi dia perlu semacam pijakan, ya, atau apa ya, untuk diinjak supaya dia menjadi lebih tinggi. Membangun jati diri dia di atas orang lain Di atas justru. orang lain. Waktu dia menghina payah. Nah, saya pikir ya, apa sih bullying yang saya pernah alami gitu ya. Saya kan nggak bisa ngomong R. Ya, ngomong R saya kan R-nya ada di kurang pangkal. jelas gitu. Kurang jelas. Dan sudah biasa begitu ketika mendengar teman-teman, coba dong ngomong ular melingkel di atas pagel mutel-mutel gitu ya. Iya. Nah, saya sendiri sebetulnya nggak sadar pengaruh itu sejauh mana sampai sekarang ini. Sampai satu saat ya ketika suami saya mendengar seminar yang saya bawakan tapi lewat YouTube begitu. Lalu saya mulai mendengar, itu kan suara saya. Dan saya bilang, matiin. Saya nggak mau mendengar suara saya sendiri. Dan saya memang tidak pernah mendengar ulang apa yang ditayangkan ataupun sudah direkam. Jadi rupanya, ada something wrong ya di dalam diri saya. Sehingga itu yang mau saya hindari. Jadi seperti bully itu mengingatkan saya bahwa ini ada situasi di mana saya itu kurang. Saya itu kurang. Nah, jadi apakah ketika saya mendapat bully itu saya bisa membuli lagi? Iya. Oh, ada pemicu juga ya dari Ada. situ. Jadi misalnya tentu bukan kepada yang maksud saya orang yang nggak bisa ngomong R gitu ya. Tapi misalnya kepada orang yang ngomongnya misalnya belepotan gitu ya. Saya akan dengan mudah mengatakan coba ngomong yang jelas. Ya. Ini nggak dimengerti nih. Coba artikulasinya gitu ya. Dan saya akan melakukan tindakan-tindakan membuli itu dalam konteks tentu nggak langsung secara maksudnya tadi huruf R tadi. Jadi misalnya melihat tulisan guru jelek. Saya akan mengatakan begini, guru kok tulisan jelek. Bagaimana bisa jadi guru? Guru itu mesti tulisannya bagus. Misalnya contoh, saya mendapat lamaran begitu ya. Lamaran, biasalah lamaran itu ada typo. Atau ada begini, selamat, atau misalnya yang kepada yang terhormat misalnya ya, Ibu Charlotte begitu. Tapi di bawah itu bisa begini kan, terima kasih atas perhatian Bapak. Oh iya, gitu salah. kan? Karena ya dia hanya copy paste karena mungkin dia juga ngelamar ke 10 sekolah dan sebagainya. Itu buat saya sudah ilfeel. Saya bisa lempar. Bukan lempar, dalam konteks saya bisa buang. Maksudnya mau jadi guru kok nggak teliti gitu ya. Tapi sikap itu saya pikir dari mana datangnya? Ya, berarti ada sesuatu nih. Saya kan seperti kayak langsung merendahkan. Jadi saya itu nggak ada empati, nggak ada belas kasihan. Misalnya coba memahami gitu kan. Oh ya mungkin ya dia mungkin lagi ngantuk, sudah malam hari dia ngetik ini, dia cepat-cepat kirim, jadi dia nggak baca lagi. Sebaiknya saya panggil orang ini kan supaya saya lebih mengenal misalnya. Tapi kan saya langsung judging. Jadi memang sikap kita itu bisa judging. Waktu judging itu sebetulnya sikap judging itu bagian dari membuli juga kan. Kamu kok payah ya, nggak bisa ya. Kok kamu begini ya? Mestinya kan kalau kamu jadi begini kamu nggak melakukan itu. Ya dan ya terus terang saya juga sering ngomong misalnya, kok kamu nggak mikir sih? Nah, itu sebetulnya kalimat. Jadi kalimat-kalimat menjatuhkan. Kok kamu nggak mikir? Kok nggak kepikir? Saya sampai pikir ya kata-kata itu saya punya dari mana ya? Pastilah saya dapat. Karena pengalaman masa lalu ya itu. Nah selain pengalaman masa lalu tuh Bu, bisa nggak kadang-kadang anak kecil nih SD tuh karena tontonan, tayangan. Iya. Jadi artinya dia kan meniru kan? Iya. Meniru. Tapi tiruan itu kenapa dia bisa sampai accept? Berarti kan dia nggak punya value. Dia nggak punya filter.
Bahwa nggak boleh yang namanya menghina teman, nggak menghargai teman. Atau menendang teman gitu menendang teman, mengucilkan teman. Kamu harus sayang sama teman, empati, punya belas kasihan. Karena itu yang membuat bullying itu tidak bisa bersemai tumbuh dengan besar. Begitu. Jadi orang tua harus bagaimana ya kepada anak-anak supaya jangan sampai jadi pelaku. Betul. Iya, waktu dia ini cukup. Jadi baik korban maupun pelaku sama-sama cukup. Sama. Karena si pelaku sendiri dia nggak perlu cari pemuasan, cari kesenangan, cari keisengan. Maksudnya iseng-iseng kan Betul. untuk memuaskan kan. Iya. Berarti kan ada sesuatu yang kurang. Iya. Jadi kenapa cukup itu penting sekali. Saya cuma mengatakan cukup. Cukup itu apa? Fulfill. Rasanya penuh gitu ya. Penuh. Iya. Sehingga tangki emosinya itu Tangki tidak kasih kosong. juga gitu. Tangki kasih, tangki Penuh semua. emosi penuh. Puas Puas. ya. Nggak ada yang perlu dicari lagi di luar ya. Iya. Kalau ada yang kurang makanya dia cari pencarian itu yang di luar Dia itu. akan cari. Iya. Nah, ini penting peran orang tua. Nah, misalnya ketika saya dibully ya, kan dulu kepala sekolah saya itu kan, wah di mejanya itu ada satu tulisan, fikir gitu. Makanya dia sering sekali rupanya saya sering sekali juga menggunakan itu, maksudnya pikir. Nah, sehingga ketika saya menghadapi guru, pikirlah. Kenapa nggak kepikir? Kok bisa nggak kepikir gitu? Itu kan jadi meneruskan kan. Ketika saya menjadi pelaku bullying, karena kan saya juga dibully gitu ya. Dan saya pikir itu benar. Dan sebetulnya ini peran orang tua untuk mengintervensi. Ya, manusia itu kan bukan cuman pikiran aja ya. Manusia itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Iya. Jadi coba sekarang kamu pakai perasaan kamu. Kamu merasa. Kan kamu merasa ya ketika kamu dibully, kamu kan merasa kamu sakit hati, kamu merasa terhina. Sehingga ketika kamu membuli, perasaan itu ada di dalam diri temanmu yang kamu bully. Masa kamu mau menularkan perasaan yang sakit itu untuk orang lain mengalami? Iya. Jadi diberikan pemahaman. Lalu kenapa kamu sakit hati dibully gitu kan? Iya. Ya, misalnya iya kan aku dibilang pakai pikiran kamu. Berarti aku kan nggak ada pikiran. Oh no, kamu punya pikiran. Cuman waktu itu kamu nggak kepikir. Nah, kalau kamu nggak kepikir, kamu bilang oke, next time ya, lain waktu saya akan belajar untuk lebih memikirkan misalnya detail atau sebab akibatnya atau ya apapun. Dan artinya ketika kita dibully kita bisa accept itu menjadi bagian yang artinya oke, saya mau belajar. Kalau itu benar saya mau belajar. Kalau itu nggak benar buang. Jadi filternya dibangun. Jangan semua diabsorb, diterima, dipikirkan gitu ya. Oh, kok saya jadi begini ya? Oh, saya ternyata begitu. Iya. Ada faktor ini juga nggak sih Bu, anak-anak misalnya yang hiperaktif atau mungkin dia memang punya kayak kromosom atau gen psikopat gitu, makanya dia jadi membuli sukanya. Ada nggak kecenderungan seperti itu? Tentu di dalam keberdosaan kita ya, karena kan kita dilahirkan punya natur dosa. Jadi nggak diajarin mencuri juga bisa mencuri. Nggak diajarin berbohong juga bisa berbohong. Karena kita punya natur dosa. Tapi saya nggak mau bilang bahwa oh secara genetis. Karena kalau genetis itu kan berarti kita nggak bisa berubah. Sedangkan karakter itu bisa berubah kok. Berubah. Makanya kenapa kita semua harus belajar. Ya, makin disempurnakan untuk kita seperti Kristus. Jadi ketika kita ini jatuh ke dalam dosa, kita ini kan sudah rusak gitu ya. Kita menjadi nggak berguna karena apapun yang kita lakukan sudah menyeleweng.
Tetapi gambar diri yang Allah berikan, karena kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah, ketika jatuh ke dalam dosa dan Tuhan menebus kita dan dia sedang memulihkan gambar diri itu. Nah, gambar diri itu nggak langsung simsalabim berubah. Ternyata kita masih nih bergelut, bergumul dengan natur kita, karena kan kita daging. Jadi masih kepingin marah, masih ada kata-kata yang waktu dulu dibully kan, itu kata-kata masih ada yang payah lo, ngapain lo, nggak ada guna jadi orang, cuma nyusahin orang tua, bodoh amat sih, udah nggak usah ada di dunia ini gitu ya, udah jelek, hidup lagi gitu maksudnya. Terus gampang keluar gitu ya juga. Nah itu kan jadi memori yang ada. Lalu di dalam ketika kita bertumbuh, lahir baru, kita mesti berjuang tuh dengan yang itu tuh, yang sampah itu. Kita buang-buang semua. Nah, gimana cara kita ngebuang? Nggak ada cara lain seperti sebuah bak yang isinya air kotor. Gimana caranya ngeluarin air kotor ini? Ya nggak bisa dibalikin wong bak. Caranya bagaimana? Kita isi dengan air yang bersih. Jadi isi dengan air bersih terus menerus, tentu awalnya masih keruh, ya lama-lama butek, ya sampai jernih. Jadi air yang putih yang jernih itu terus dimasukkan, itulah firman Tuhan. Jadi kembali lagi pada firman Tuhan ya, firman semuanya Tuhan. kembali. Karena kita nggak bisa, ini yang ada kan memang memori yang berdosa, memori yang pahit, memori yang kita dibully, supaya kita enggak meneruskan mata rantai itu, jadi mengulang, ya, karena kepahitan akan melahirkan kepahitan. Jadi waktu saya menjadi pembuli, ya karena dulu saya pernah jadi korban, saya dibully, dan bagaimana saya nggak menimbulkan korban-korban yang lain untuk menjadi pembuli berikutnya, kan mesti di stop di saya. Nah stopnya itu balik lagi. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi memang firman Tuhan itu yang akan jadi bekal mengajar. Firman Tuhan itu yang penting untuk anak-anak ya. Jadi ada filternya, mana yang baik, mana yang buruk. Filter dibangun yaitu firman Tuhan. Supaya dia tahu mana yang mesti diterima, mana yang mesti ditolak. Papa Mama jangan lupa like, share, dan subscribe. Tetap ikuti episode Bapau selanjutnya di berkathidup.net.